Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya ketika Fauzan mulai mendekati Rindu lagi, ternyata hati Rindu sudah bukan untuk Fauzan, melainkan untuk Hafiz. Nah, kira-kira bagaimanakah konflik antara Fauzan, Rindu, dan juga Hafiz ke depannya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Hafiz yang hampir saja menikah dengan Laura ya kawan-kawan. Semua ini Hafiz lakukan demi untuk Rindu dan juga untuk Ayu. Ya, saat Fauzan mempertanyakan tentang keputusan Hafiz mengapa Hafiz menikahi Laura, Hafiz mengatakan bahwa ini semua demi Rindu dan juga Ayu. Ya, Hafiz tidak mau jika Ayu menderita karena Hafiz sangat yakin bahwa Ayu itu adalah anak kandung Rindu. Jika Fauzan menikah dengan Laura, Ayu tidak akan terbiasa dengan keadaan Laura di rumahnya, sehingga hal itu mungkin akan menyakiti Ayu. Rindu yang mendengar semua percakapan itu pun benar-benar sangat shock ya kawan-kawan. Ternyata Hafiz berkorban sampai sebesar itu hanya demi untuk kebahagiaannya. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana Rindu yang sebenarnya juga mencintai Hafiz ya kawan-kawan. Rindu membayangkan momen-momen saat Hafiz selalu ada di sampingnya, bahkan di titik terendah Rindu. Rindu merasakan sakit yang sangat luar biasa ya kawan-kawan di dalam hatinya. Meskipun selama ini Rindu selalu bersikeras menutup pintu hatinya, namun kenyataannya cinta telah bernaung dalam hati Rindu. Ya, untung saja pernikahan Laura dan juga Hafiz gagal ya kawan-kawan, karena pada saat itu Denny berhasil untuk memprovokasi Laura, sehingga ketika detik-detik ijab kabul, saat itu Laura kabur ya kawan-kawan dari pesantren, hingga pada akhirnya Laura pun ditabrak oleh Alia ya kawan-kawan hingga tak sadarkan diri. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Alia yang salah paham akhirnya menghukum Ayu. Saat itu Anggun dan juga Cantik sedang berebut mainan cantik ya kawan-kawan. Lalu Ayu merasa sebagai kakak tertua, Ayu merebut mainan itu untuk menenangkan mereka berdua terlebih dahulu. Namun Alia datang dan mengira bahwa Ayu yang telah membuat kedua anaknya menangis, sehingga Ayu pun akhirnya dibawa ke gudang dan dikunci di sana. Ayu sempat menelpon Rindu, namun handphone Ayu jatuh ya kawan-kawan, sehingga handphone Ayu pun mati, dan hal itu membuat Rindu menjadi semakin khawatir ya kawan-kawan. Namun jika sampai Fauzan mengetahui ini semua, Fauzan pasti akan sangat marah besar kepada Alia ya kawan-kawan, karena telah memperlakukan anaknya dengan sangat buruk. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Hal inilah yang membuat Fauzan sadar betapa jauhnya perbedaan antara Rindu dengan Alia ya kawan-kawan. Rindu pasti tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kepada anaknya.
Fauzan pun membayangkan momen-momen bagaimana Rindu yang benar-benar sangat menyayangi Ayu, dan bahkan momen-momen ketika Rindu bersama dengan Ayu, meskipun Rindu tidak tahu bahwa Ayu itu adalah anak kandungnya, namun Rindu memperlakukan Ayu dengan sangat baik ya kawan-kawan. Hal itulah yang membuat Fauzan akhirnya mulai mendekati Rindu lagi. Bahkan Fauzan lebih sering datang ke pesantren ya kawan-kawan untuk melihat keadaan Rindu. Ya, beralasan demi untuk melindungi orang-orang di sana, Fauzan ternyata hanya ingin melihat keadaan Rindu ya kawan-kawan. Namun sangat disayangkan, saat ini hati Rindu sudah tidak mencintai Fauzan lagi. Ya, rasa sayang yang dulu pernah ada di dalam hati Rindu itu seketika mati saat Fauzan dan juga keluarganya selalu memperlakukan Rindu dengan sangat tidak baik ya kawan-kawan. Lagi pula, menurut Mimin sebaiknya juga Rindu tidak kembali ke keluarga itu ya kawan-kawan. Keluarga yang penuh dengan kejahatan dan juga kemunafikan. Lebih baik Rindu menerima cinta Hafiz. Karena dengan begitu Rindu bisa lebih bahagia, Rindu bisa lebih dihormati, dihargai, dan juga dibutuhkan di keluarga Hafiz ya kawan-kawan. Apalagi Bunda Aminah juga ibu kandung Rindu, yang tentunya ketika nanti semua rahasia ini terbongkar, Rindu akan jauh lebih bahagia. Ya, jadi Hafiz dan juga Rindu itu sebenarnya saudara tiri ya kawan-kawan. Ketika Bu Aminah menikah dengan ayah Hafiz, saat itu ayah Hafiz juga berstatus duda yang sudah memiliki satu anak, yaitu Hafiz ya kawan-kawan. Wah, benar-benar makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, sikap yang ditunjukkan oleh Rindu kepada Fauzan dan juga Hafiz itu akan menjadi sebuah balasan yang sangat menyakitkan bagi Fauzan ya kawan-kawan. Karena ketika nanti Fauzan mengetahui semua kebenaran tentang Rindu, Fauzan akan sangat menyesal. Namun penyesalan itu selalu datang terlambat. Kini hati Rindu sudah benar-benar hancur karena tidak dipercaya oleh laki-laki yang sangat Rindu cintai. Dan kini Rindu sudah mencintai laki-laki yang selama ini selalu ada di samping Rindu. Dan Fauzan hanya bisa menyesal karena dulu Fauzan termakan hasutan Denny. Nah, benar-benar penyesalan yang datang terlambat ya kawan-kawan. Menurut teman-teman bagaimana nih? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.